nge-lag ya. Assalamualaikum, selamat siang. Halo, Iya, iki aja gak apa-apa. Iki aja sing diwaca. Sing batane iki ya. Orang usah yo. Ya wis. Burane anu PowerPoint. PowerPoint ku? Oh, dibuka neraka ya. Iya. Iya, gak apa, aku tak zoom ini saja. Gak apa-apa kan, wis. halo, Assalamualaikum. Bisa didengar suara saya? Waalaikumsalam. Iya, Pak. Ini yang presentasi duluan, tim satu, apakah sudah siap? Atau mana yang Dari dulu? kelompok satu dulu. Ini kami dari kelompok dua, Bapak. Iya, kelompok satu gimana? Oh, ini baru gabung. Assalamualaikum, Mbak Dendi. Waalaikumsalam Pak Sufi. Maaf baru. Gimana timnya sudah bisa join, Mbak? Sudah ini baru pasang Pak sebelah sebab ada yang antenan di sebelah itu Oh, enggak kedengaran itu. iya, iya. Monggo dicari posisi yang enak. Nggih. Ojo pulang sih ya, maem sih. Assalamualaikum, Bu Maria. Selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Sufi. Oke, Saya selamat ada siang. di Belek Umbul Pak Sufi. Ya. Ini kameranya Pak. Iya. Lihat ini kamera kayak Sehat-sehat susah. aja, Bu. Ya, alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah. Ini belum semuanya ya. Rofi sudah siap. Oh, kelompok satu. Kelompok satu dulu ya Pak nggih? Ya, harusnya. Oh ya, Gimana ya Mbak Dendi? Sebentar Pak, ini masih. ya, Pak. Enggak apa-apa. Tadi Bu Nana juga dari sini Pak. Oh ya. Iya. Ngecek ke lokasi.
Pak Dendi, gimana timnya? Oh ini baru Ya, gabung. udah. Ini masih ada. Langsung screen, Pak. Ini, ya dibuka dulu. Ini sudah dibuka PPT. Belum dibuka. Bentar. Kan file ini. Mbak Dinda, tolong kelompok satu dijadikan co-host ya, supaya bisa presentasi. Terus kelompok dua itu Rofi, Buka. sekalian juga di co-host kan. Ya baik, untuk kelompok satu ya. Ya, sambil menunggu presentasi, jadi hari ini kita akan mengadakan pengecekan evaluasi ya dari program yang sudah dilaksanakan sampai dengan hari ini di dua kelompok PDU ya. Nanti sesuai ketentuan yang sudah disampaikan melalui DPL, 15 menit untuk paparan presentasi mengacu pada poin-poin penilaian yang kemarin sudah di-share dan juga nanti dilanjut 5 menit untuk penayangan video dari hasil-hasil kegiatan yang sudah terlaksana. Ya, baik ini jam 12 lebih 12. Silakan untuk 15 menit ke depan untuk disampaikan presentasinya dari kelompok satu. Kami persilakan. Ini Saudara Ari ya. Ya. Oke, Pak. Dengerin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Hari ini masih diberikan kesehatan yang paripurna kepada Bapak Ketua LPPM Malang, juga Ibu LPM Ponorogo yang kami hormati, juga kepada Bapak Ibu DPL yang kami hormati. Mohon izin, hari ini kami ingin menyampaikan tentang program kerja KKN yang kami lakukan mulai tanggal 29 sampai detik hari ini. Bismillah, program kerja hari ini untuk kelompok satu adalah setting host pertanian polybag organik di Desa Melarak Ponorogo. Kenapa kami mengambil eh, tema atau program kerja berjudul setting host pertanian? Karena kami melihat di Melarak itu banyak petani, akan tetapi untuk beli sayur saja harus ke pasar, mau nyambel saja harus ke pasar beli lombok. Maka dari itu kami teman-teman dari kelompok satu berinisiatif atau mempunyai gagasan mengambil program kerja yaitu setting host untuk pertanian polybag. Agar apa? Agar supaya petani di Melarak itu atau keluarga Melarak itu tidak harus ke pasar beli cabai, tidak harus ke pasar beli sayur, akan tetapi tinggal metik di depan rumah seperti itu. Oke.
Latar belakang, sebagian besar masyarakat di pedesaan itu memiliki lahan terbatas, Bapak, untuk kegiatan pertanian. Juga shading house itu dapat digunakan untuk pertanian polybag di lahan sempit atau halaman rumah. Kemudian polybag organik yang didapatkan sangat mudah, berupa pot tanam dari bahan-bahan yang ramah lingkungan seperti halnya kompos dan sekam padi. Kemudian penggunaan shading house untuk pertanian polybag organik membantu meningkatkan produksi tanaman. Harapan kita nanti dengan adanya pertanian polybag itu akan memperbanyak untuk produksi. Jadi untuk meminimal risiko juga, terutama dari risiko hama. Kalau di pedesaan itu banyaknya hama itu seperti belalang. Tapi dengan adanya shading house, mudah-mudahan semua risiko itu bisa terminimalisir seperti itu. Kemudian kita ada tujuan. Tujuannya adalah meningkatkan ketahanan pangan keluarga dan juga warga desa, khususnya di Desa Melarak. Kemudian untuk mengedukasi masyarakat tentang praktek pertanian yang ramah lingkungan. Kenapa? Karena selama ini yang bisa dilakukan petani rata-rata mereka memakai sistem kimiawi atau memakai dengan pestisida. Nah, kita hadir untuk di Desa Melarak memakai seed house dan pertanian polybag ini eh, kita mengacu kepada pertanian yang ramah lingkungan tanpa adanya pestisida seperti itu. Kemudian penggunaan seeding house itu untuk pertanian polybag organik membantu meningkatkan produksi. Harapannya seperti itu. Ini adalah apa yang kami lakukan. Pertama, untuk memulai pembangunan seeding house ini adalah pertama kami memilih lokasi di mana kita mencari tempat yang datar seperti itu. Kemudian akses air, jadi airnya juga harus perlu. Kenapa? Karena di saat musim kemarau supaya nanti penyiramannya tidak begitu sulit. Nah, kemudian di sini ada juga gotong royong di dalam penyusunan shading house, yaitu pendirian pemasangan paranet juga untuk melindungi dari sengatan matahari atau teriknya matahari yang terlalu panas. Juga melindungi dari derasnya curah hujan nanti di musim penghujan. Adanya shading house ini mudah-mudahan bisa membantu tanaman kita tidak rusak atau meminimalisir resiko rusak seperti itu. Kemudian ada pemindahan tanah organik ke dalam polybag. Itu yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Kemarin juga sudah dilakukan dari polybag yang tanah-tanah yang memang sudah menjadi media tanam yang bagus, itu sudah kita pindah-pindahkan ke polybag yang baru untuk ditanam berikutnya. Kemudian penataan polybag yang sudah berisi bibit tanaman ke dalam set house. Jadi yang sudah dimasukkan ke polybag itu kemudian diusung dimasukkan ke dalam set house yang telah kita buat. Kemudian ini adalah partisipasi dari masyarakat Desa Melarak. Jadi selain teman KKN yang membangun juga membuat media tanam, kita juga dibantu oleh warga, terutama adalah ibu-ibu yang kita gandeng yaitu KWT Seruni. Kemudian kita juga mendatangkan narasumber ya untuk pertanian ini, karena kalau nanti mengandalkan mahasiswa kemungkinan dari ibu-ibu pertanian kemungkinan kurang 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 yakin atau kurang maksimal keyakinannya, maka kita menghadirkan orang yang berkompeten di bidang pertanian polybag sehingga ibu-ibu juga kami akhirnya juga ikut belajar bagaimana untuk melakukan pembuatan media tanam dan sampai nanti sampai bisa panen itu memang diajari oleh orang yang memang berkompeten di bidang pertanian polybag. Ini adalah gambaran 60% bagian masyarakat sudah ikut berpartisipasi
Jadi walaupun sebagian itu tidak hadir untuk berpartisipasi secara langsung, akan tetapi sebagian warga juga membantu memberikan makanan, mengirim makanan untuk sarapan pagi, sarapan makan siang dan sampai sore itu semua dihandle oleh warga sekitar. Terus kemudian dampak jangka panjang, kita ada dampak untuk jangka panjang dan potensi pengembangan. Jadi di sini ada potensi untuk jangka panjangnya, Bapak, nanti bagaimana untuk ke depan, untuk apa sih kita bangun pertanian organik, polybag yang berbasis organik ini. Kita ada tujuan untuk jangka panjang adalah pendapatan alternatif. Jadi kalau kita melihat di Melara ini kebanyakan petani mereka bertaninya itu seperti menanam jagung juga menanam padi. Nah, kalau hanya jagung dan padi, saya rasa tidak cukup untuk makan sehari-hari, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk beli sayur harus ke pasar, beli cabai harus ke pasar. Maka dengan adanya shading house ini dan pertanian yang sederhana ini diharapkan nanti ke depan akan mampu mendorong warga Melarak dan sekitarnya yang awalnya mereka masak sayur harus ke pasar, kalau sudah ada misalkan ada tanaman sendiri, punya tanaman di halaman rumah, akan lebih memudahkan mereka untuk memetik sayuran di halaman rumah. Dan untuk ke depan insya Allah ada mendorong mereka untuk pendapatan alternatif. Misalkan nanti ke depan itu setiap halaman rumah itu ada polybag yang berbasis organik. Jadi kalau sudah cukup untuk dipetik sendiri, saya rasa ini sangat berpotensi untuk menjadikan tambahan ekonomi. Jadi bisa dijual ke luar daerah, keluar pasar, keluar desa atau dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian Setho sendiri itu bisa direplikasi. Jadi sangat mudah untuk dibangun. Misalkan kalau di Melara Ibu-ibu KWT ini sebagai contoh untuk pertama kali untuk menjadikan shading house ini sebagai pendorong petani di Melara untuk bertani organik, karena ini basisnya shading house itu bahan-bahannya sangat mudah seperti bambu, terus paranet, itu bahan-bahan yang sangat mudah dicari di setiap desa. Nah, diharapkan setelah di Melara itu sebagai contoh atau percontohan pertanian organik, harapan kami di desa lain juga akan bisa mengikutinya seperti itu. Ini adalah kesesuaian penggunaan dana. Jadi mulai awal untuk sosialisasi, untuk mendatangkan ibu-ibu, mengundang ibu-ibu KWT untuk beli bahan sampai di akhir sampai finish untuk sampai berdirinya shading house ini menghabiskan kisaran dana sekitar 3.229.000. Kemudian ini ada desain industri yang dihasilkan. Jadi di sini ada inovasi dan kearifan lokal yang berjudul modular dan mudah dipindahkan. Tadi seperti yang saya sampaikan di sebelumnya bahwa shading house itu karena bahannya sangat mudah dicari seperti bambu, polybag, paranet itu di lingkungan sekitar ada, maka tidak menutup kemungkinan jika di Melara ini sudah menjadi contoh pertama kali pertanian polybag organik, mudah-mudahan nanti ke depan juga bisa tersalur kepada warga-warga Melarak dan sekitarnya. Kemudian di sini ada kesimpulan dan aksi lanjutan, yaitu efektivitas program.
Setting house pertanian polybag organik terbukti efektif mengatasi masalah pertanian di Desa Melarak. Terus kunci keberhasilan, jadi partisipasi masyarakat yang tinggi dan penggunaan dana yang transparan adalah salah satu kunci utama untuk keberhasilan program ini. Kemudian rekomendasi, kami merekomendasikan perluasan program dan pendampingan berkelanjutan untuk memastikan hasil yang maksimal di masa depan. Buat teman-teman di Melarak, mudah-mudahan dengan adanya konsep ini bisa mendukung partisipasi sehingga nanti ke depan Desa Melarak minimal bisa untuk ketahanan pangan untuk keluarga dan harapannya juga bisa menjadi income alternatif dan bisa menjadi salah satu pendapatan tambahan seperti itu. Oke Bapak, ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon bimbingan dan saran untuk segala kekurangan. Ya, baik. Bisa dilanjut dengan video yang bisa dipresentasikan. Jadi video-video dokumentasi hasil kegiatan. Lelet kan? Jadi melalui terus video. Oh nih, putus-putus. Buatan lewat. Di balik hiruk-pikuk kota, ada sebuah desa yang penuh dengan kehangatan. Desa Melarak. Desa yang hidup dari pertanian dan peternakan. Sawah hijau yang membentang, ternak yang dipelihara dengan sabar menjadi denyut nadi kehidupan warga. Di tengah hamparan hijau Desa Melarak tumbuh harapan baru. Kami, kelompok 1 KKN Unmer Malang PDKO Ponorogo, datang bukan hanya membawa program kerja, tapi membawa semangat untuk menanam masa depan. Kelompok wanita tani Seruni telah lama berjuang menjaga ketahanan pangan keluarga. Namun, keterbatasan lahan dan cuaca ekstrim menjadi tantangan yang nyata. Disinilah kami hadir, membawa solusi sederhana, shading house, dan sistem polybag organik. Dimulai dari tanah kosong, kami bersama warga mengumpulkan media tanam, menyusun bambu, dan membangun shading house secara gotong royong. Bukan hanya struktur fisik yang berdiri, tapi juga semangat kebersamaan yang tumbuh. Kami mengadakan pelatihan bersama KWT Seruni, mulai dari pembuatan polybag organik, teknik tanam, hingga pemahaman tentang pertanian ramah lingkungan. Mereka bukan hanya peserta, tapi kini menjadi pelopor perubahan. Dari benih yang ditanam tumbuh keyakinan. Tanaman mulai menghijau, warga mulai percaya. Program ini bukan sekedar proyek KKN, tapi awal dari pertanian berkelanjutan yang bisa diwariskan.
Kami percaya perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Terima kasih kepada warga Desa Melarak, KWT Seruni, dan seluruh pihak yang telah mendukung. Semoga Shading House ini menjadi simbol harapan yang terus tumbuh bahkan setelah kami pulang. Oke, sudah selesai ya. Oke, Pak. Ya, baik. Sekilas dari yang sudah disampaikan dari paparan dan video, ya, kami sangat mengapresiasi dari program yang sudah dilaksanakan ya. Jadi intinya adalah bahwa KKN yang dilaksanakan itu adalah sebuah kegiatan yang konsepnya adalah pemberdayaan masyarakat. Dan kegiatan ini harus mempunyai suatu bentuk tema. Nah, tadi yang disampaikan dari proker yang sudah terlaksana sudah ada tema yang spesifik ya. Nah, tema spesifik ini yang nanti dibutuhkan di dalam penyusunan PKMAI dan juga luaran-luaran lainnya seperti video, poster dan juga artikel web ya. Nah, kenapa harus punya konsep tematik ya? Ya supaya kegiatan KKN ini adalah kegiatan yang eh, secara substansi itu berbeda dengan kegiatan masyarakat pada umumnya. Ya. Jadi kampus harus bisa membuat suatu program yang itu mempunyai satu ciri dan kemudian itu bisa menjadi berdampak untuk masyarakat. Ya, baik itu tadi kelompok masyarakatnya adalah KWT Seruni. Ya, nanti di dalam PKMAE perlu diuraikan analisis situasi dari KWT Seruni itu seperti apa. Jadi mulai dari anggota, kemudian kegiatan yang sudah dilaksanakan, itu seperti apa, itu menjadi uraian di pendahuluan pada PKMAI. Ya. Terus terkait latar belakang tadi, kenapa ada program shading greenhouse ya. Kalau dari sisi wilayah, ya sebetulnya masyarakat di mana ini, Desa Melarak ini ya sudah masih termasuk desa sehingga eh, arahnya adalah secara lahan mereka masyarakat itu punya lahan yang cukup berbeda dengan masyarakat di perkotaan atau perumahan ya. Nah, mungkin nanti yang ditekankan untuk shading house ini adalah ya mengarah kepada pertama pemanfaatan dari lahan-lahan kosong atau non produktif ya. Jadi mungkin di pekarangan ataupun di fasum dari di tingkat dusun atau apa yang itu kemudian bisa dioptimalkan untuk pemanfaatannya. Terus yang kedua bisa menjadi bahan edukasi ya. Jadi edukasinya bisa kepada masyarakat secara umum
bisa juga nanti kepada siswa-siswa sekolah ya. Jadi misalnya bisa sampai TK, PAUD ataupun siswa SD. Nah, di mana edukasinya adalah berhubungan dengan sistem pertanian yang tidak harus memiliki lahan yang luas, ya, dan juga eh, merupakan bentuk pertanian modern, jadi tidak harus mencangkul dan lain sebagainya. Nah, itu nanti bisa menjadi bahan edukasi, ya, baik itu masyarakat dan juga kepada siswa. Nah, kalau kepada siswa, maka nanti silakan diberikan arahan kepada pihak masyarakat ataupun KWT Seruni. Nah, untuk bisa menjadi program yang ditawarkan kepada pihak sekolah, ya. Karena kan di sekolah itu ada program P5 ya kalau nggak salah. Jadi orientasinya untuk mengenal kearifan lokal masyarakat setempat. Nah, mungkin itu bisa menjadi salah satu bahan di mana siswa nanti akan mendapatkan edukasi tentang urban farming, sistem pertanian modern yang bisa menjadi apa bahan edukasi untuk diberikan kepada siswa. Nah, di KKN yang di Malang ya beberapa waktu saya pernah jadi DPL juga seperti itu. Jadi ada apa kelompok KWT di satu perumahan, terus kemudian mereka bisa mendatangkan siswa-siswa itu untuk belajar tentang bagaimana eh, pertanian urban farming di perkotaan dengan memanfaatkan lahan sempit. Nah, itu. Terus yang berikutnya eh, adalah tentang ketahanan pangan ya. Jadi ketahanan pangan tentunya di sini bukan mengarah kepada padi atau apa bahan makanan pokok ya. Tetapi ketahanan pangan yang mungkin mengarah ke bentuk-bentuk seperti sayuran, lombok, karena beberapa waktu kan pernah ada juga krisis harga lombok yang cukup tinggi, lah mungkin itu bisa jadi alternatif ya edukasi kepada masyarakat bahwa sistem pertaniannya adalah untuk bentuk-bentuk tanaman yang seperti itu. Atau bisa juga, jadi beberapa waktu yang lalu kegiatan pengabdian saya di Belitung itu masyarakatnya, masyarakat perkotaannya maksudnya, itu membudidayakan golden melon. Ya. Jadi mungkin tanaman-tanaman yang dipilih adalah yang punya nilai ekonomis yang tinggi misalnya seperti lombok tadi dan melon tadi. Nah, sehingga itu bisa lebih menarik atau berbeda dengan eh, bercocok tanam di lahan yang dilakukan oleh masyarakat desa, yaitu di sawah atau tegal, ya. Lalu orientasi yang selanjutnya bisa juga berupa bahwa media tanam itu nanti bisa dikembangkan pada pemanfaatan apa namanya? Pemanfaatan kotoran ternak. Nah, tadi kan sekilas di mana yang disampaikan tadi, itu kan masyarakat ada yang beternak kambing atau apa. Lah, maka potensi dari kotoran ternak tadi bisa dijadikan apa? Pupuk ya, pupuk kohe. Nah, sehingga itu nanti akan mendukung program shading house yang dibuat. Ya. Atau bisa juga terkait dengan pot-pot itu bukan dari polybag tetapi dari plastik galon atau botol bekas. Jadi orientasinya edukasi sekaligus untuk bisa memanfaatkan limbah plastik tadi. Nah, sehingga kalau yang seperti itu kan sangat berbeda dengan sistem pertanian yang umum dilakukan oleh masyarakat. Ya, jadi saya ulangi, jadi edukasinya itu berupa
tentang urban farming, pertanian modern, kemudian juga tentang tanaman organik, ya toh. Terus juga tanaman itu bernilai ekonomis yang lebih tinggi, yang tujuannya adalah untuk bisa mengarah pada program ketahanan pangan yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Ya, nah mungkin itu tadi tambahan yang nanti bisa dijabarkan di dalam PKMAI yang akan ditulis nanti sebagai salah satu luaran dari kegiatan KKN ini. Ya, lalu mungkin pertanyaan dari saya, keterlibatan mitra tadi ya yang disampaikan di paparan 60%. KWT ini berapa jumlah anggotanya, Mas Ari ya? Untuk KWT sendiri sekitar 30 Bapak, 30 orang, ibu-ibu. 30 orang. Ya, berarti kan kalau 60% kisaran 18 orang ya yang bisa terlibat Nggih. aktif kemarin. Ya, baik. Lalu ini sudah selesaikah untuk shading house dan tanaman yang di apa dikembangkan di sana? Untuk setting hostnya sendiri sudah ke finish, Pak, sekitar Mm-mm. 97%. Yang Tinggal kurang apa? pemasangan untuk nggih, tinggal pemasangan paralon untuk penyiraman. Kenapa kami Mm-mm. kebelakangan ini harus dibelakangkan untuk pemasangan paralon? Karena di Ponorogo sudah mulai musim penghujan. Jadi tanpa adanya paralon masih untuk menghidupkan bibit itu sudah bisa tumbuh gitu. Mm-mm. Lalu paralonnya nanti untuk Bagaimana Bapak? paralonnya nanti untuk apa itu? Oh, untuk paralon untuk akses air untuk penyiraman. Karena kemarin waktu Oh, kita membuat awal itu untuk setting hostnya itu kan belum ada hujan. Namun mm-mm. hari ini sudah 1 minggu, hampir 1 minggu ini ternyata curah hujan sudah turun di Desa Melara. Sehingga untuk bibit sendiri tanpa disirami sudah mulai tumbuh. Seperti itu. Oh, maksudnya disiapkan paralon itu untuk kondisi kemarau ya, untuk Oke, Bapak betul. pengairan. Nah, berarti pengembangannya adalah ada mekanisme sistem pengairan atau penyiraman yang apa namanya disediakan. Syukur-syukur kalau ada model, ya mungkin nanti pengembangan yang disampaikan ke pihak KWT ya. Jadi di model ada tandon menggunakan sistem pengairan semi otomatis atau mandiri. Jadi maksudnya pakai irigasi tetes lah. Jadi ada selang-selang di masing-masing polybag atau bagaimana. Lalu kemudian tandon tadi mengaliri setiap tanaman itu dengan model apa irigasi tetes. Ya. Nah, kalau tidak bisa yang apa yang permanen, mungkin bisa pakai itu loh apa namanya botol-botol aqua bekas itu yang dimodif untuk bisa jadi irigasi tetes mandiri yang tujuannya jika di musim kemarau nanti eh, tidak harus selalu menyiram tiap hari karena mungkin kendalanya nanti ke depan itu adalah keaktifan dari anggota untuk pemeliharaan. Nah, kadang jika itu sampai terlewatkan, irigasi tetes tadi berfungsi untuk mengantisipasi supaya tidak mati nanti tanamannya. Ya, tapi itu bentuk pengembangan. Ya, terus kemudian untuk tanamannya, apakah sudah tumbuh atau sudah seberapa besarnya yang di Untuk tanaman sendiri kita mengambil bibit yang sudah tumbuh sebenarnya Bapak. Ada yang Hmm, masih biji, kalau masih biji kan masih menunggu. Tapi yang ya. kayak cabai, kayak terong itu
memang sudah berumur sekitar 1 bulanan. Hmm. Jadi setelah 1 bulan itu sudah ada di polybag kecil, akhirnya kita pindah ke polybag besar. Kalau dari pertanian itu kan masuknya di polybag kecil-kecil gitu. Jadi setelah dipindah itu akhirnya tidak stres, Hmm. seperti itu. Mungkin juga begini, apa namanya? Kalau satu produksi itu mungkin difikirkan bentuk sirkulasinya ya. Jadi maksudnya dalam area shading house tadi itu di model ada pembibitan, ada penyemaian atau bagaimana sehingga nanti itu ada satu alur. Jadi yang dipanen itu nanti sudah ada pengganti yang sudah siap di situ untuk dibesarkan. Nah, jadi ada semacam siklus atau sirkulasi itu tadi. Ya, atau bayangan gampangnya gini, misalnya kita punya kolam lele. Nah, kolam lele ini ada 3. Jadi yang kecil, sedang, dan siap panen, pembesaran. Nah, sehingga yang pembesaran ini dipanen, maka dari kolam kedua dipindahkan. Nah, kolam yang pertama tadi itu kita ganti dengan bibit baru. Nah, artinya sirkulasi itulah yang nanti menjaga produktivitas di shading house itu bisa relatif kontinu. Karena kalau semua dipanen, terus baru menanam dari awal semua, lah sepertinya jeda waktunya itu terlalu lama. Nah, mungkin bisa dikondisikan dari luasan shading house yang tersedia itu, mungkin dibagi 3 fase, sehingga itu nanti bisa menjadi satu bentuk sirkulasi ya dari sistem pertanian yang dikembangkan. Oke, Ya, Pak. Siap. terus terkait anu apa tadi desain industri ya. Jadi desain industri ini yang mau diajukan nanti apa bentuknya? Kalau untuk desain industri secara apa ya spesifiknya ini kan belum belum ada, Mm-mm. tapi kalau mengarah ke depan kita juga ingin tahu Pak, Mas, misalkan itu nanti kan ke depan kan kita punya brand organik dan di Ponorogo sendiri kalau kayak hasil organik saya rasa harganya kan tentang ekonomisnya kan lebih tinggi daripada hasil kimia seperti itu. Nah, itu apakah nanti ke depan itu bisa dijadikan sebagai eh, desain industri atau harus mencari produk yang lain, Bapak? Seperti itu. Ya, baik. Sebetulnya waktu pengarahan luaran itu kan ada Pak Farial yang sudah menyampaikan ya tentang bagaimana bentuk desain industri. Nah, mungkin nanti bisa dicari lagi, dipelajari lagi dari materi yang disampaikan Pak Farial itu. Materi itu saya sediakan di dalam drive. Lah nanti akses ke drive itu harus melalui DPL. Jadi nanti minta ke DPL untuk apa namanya materi yang disampaikan oleh Pak Faryal terkait desain industri. Nah, mungkin saya ulas sedikit. Jadi maksudnya desain industri itu yang paling gampang ya. Itu adalah semisal kita punya desain sebuah botol minuman ya, botol tempat minuman ya. Yang sudah ada misalnya merek Aqua, Le Mineral dan lain sebagainya. Nah, kita tinggal mau bikin yang modelnya seperti apa. Yang tentunya ketentuannya adalah tidak boleh ada unsur yang sama dengan desain produk yang sudah ada. Ya, sudah ada ini dalam pengertian sudah memang diproduksi atau dipasarkan atau terdaftar desainnya. Jadi misalnya kita mau ide bentuk botolnya itu untuk apa ya? Wis misalnya apa sembarang aja bentuknya semacam kendil. Nah, mungkin saja loh ya. Nah, tentunya kan yang seperti itu belum ada yang menjual kemasan air mineral dalam bentuk
wadahnya itu botol yang bentuknya seperti kendil. Nah, berarti yang seperti itulah yang nanti bisa didaftarkan sebagai desain industri. Pengertian desain industri itu adalah ya desain tadi berbentuk gambar, ya. Terus kemudian kalau memang itu nanti akan diproduksi oleh suatu perusahaan atau industri, maka itu bisa dibuat. Maka artinya bentuk desain yang nanti harus dibuat untuk diajukan itu adalah desain dari suatu bentuk produk, bukan konsepnya. Kalau tadi yang saya tangkap dari paparan tadi itu adalah konsep tentang shading house atau apa. Ya, berarti kan bukan yang seperti itu. Kalau misalnya tentang shading house, bisa saja nanti dicoba dibuat modelnya seperti apa. Jadi yang dicoba untuk membuat desain di sini adalah tentang greenhouse dari bambu misalnya. Karena tadi kan bahan yang dibuat di program ini kan dari bambu. Ya sudah silakan dicoba digambar, nanti disampaikan ke Pak Faryal karena beliau yang punya kompetensi untuk menilai itu tadi. Nah, kira-kira apakah desain tadi sudah bisa memenuhi atau harus dikoreksi, direvisi supaya itu nanti bisa lolos pada pendaftaran dari desain industri itu sendiri. Ya, ya. Jadi seperti itu nanti yang bisa ditindaklanjuti ya. Terus terkait video ya. Jadi video tadi berarti itu video untuk kegiatan KKN keseluruhan ya tentang proker ya sebagai luaran ya, Mas Ari. Kalau untuk video fokus ke proker Bapak ini. Jadi mengacu Ya ke artinya video itu adalah video luaran yang nanti akan dilombakan ya. Karena kan Oke. ada bumper in out. Ya, halo, gimana? Gimana Bapak? Nah ya video tadi itu berarti sudah selesai untuk video yang akan dijadikan luaran KKN. Iya, sudah selesai itu. Oh, ya. Itu durasinya berapa menit? Sekitar 4,59 menit. Oh, ya, ya, ya. Jadi ya kalau memang sudah final ya tidak apa-apa. Mungkin kalau masih mau untuk ada perbaikan, ini sekedar saran saja, tidak harus. Jadi mungkin ada semacam testimoni dari pihak masyarakat, KWT atau apa yang mewakili dari menilai dari program KKN ini, kalau Oke, memungkinkan ya. siap Kalaupun Bapak. tidak ya itu Insya Allah sudah bisa ditambah nanti. Kan waktu durasinya ya. masih ada beberapa detik yang bisa Ya. di. Jadi nanti upayakan durasi itu maksimal 5 menit tadi dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disampaikan di petunjuk teknis ataupun pada saat luaran kemarin ya, BIMTEK-nya. Oke, siap. Nanti bisa memenuhi dari unsur penilaian yang diharapkan. Ya, ya kiranya cukup dari penilaian yang saya berikan. Ya mudah-mudahan apa yang tadi beberapa hal yang saya sampaikan bisa melengkapi dari beberapa luaran yang nanti apa harus dituntaskan di akhir kegiatan KKN ini sebagai syarat dari kelulusan ya secara keseluruhan dari kegiatan KKN ini. Ya, jadi Oke, pada izin tanya prinsipnya Bapak. ya gimana? Misalkan video itu digabungkan dengan kegiatan KKN selama yang dilakukan di waktu Hmm. KKN itu bisa apa tidak gitu? Oh, iya. Kalau arahan dari saya secara di awal waktu BIMTEK itu
Jadi sebetulnya luaran-luaran KKN ini yang meliputi PKMAI, video, poster, ataupun artikel web itu adalah hanya fokus pada satu proker saja. Karena di awal pembekalan teknis kan itu juga sudah saya sampaikan bahwa setiap kelompok KKN hanya fokus pada satu proker. Dan satu proker ini tadi yang sudah saya sampaikan bersifat tematik, bersifat spesifik. Ada latar belakang, metode, dan tahapan evaluasinya. Nah, maka mengikuti itu tadi, ya idealnya adalah PKMAI, video, poster, dan artikel web itu ya cukup menjelaskan substansi satu proker yang memang menjadi eh, tema dari kegiatan KKN. Jadi seperti itu. Nah, tadi yang disampaikan video awal itu ya sudah bagus langsung pada tema tentang apa setting host untuk apa tadi judulnya tentang apa Mas tadi judulnya broker. Ya, gitu ya. Jadi cukup satu broker saja kegiatan yang itu diterjemahkan dalam PKMAI, video, poster, dan juga artikel web. Oke, gitu? Oke, terima kasih, Bapak. Ya, baik. Baik, terima kasih pada kelompok satu. Berikutnya dilanjut langsung kepada kelompok dua untuk menyampaikan paparan 15 menit video dan kemudian masukan dari saya. Terima kasih. Untuk admin KKN 02 bisa dijadikan jadikan co-host. Admin. Sebentar. Admin KKN 02. Ya, ini Mbak Dinda, apa masih gabung di sini? Minta tolong. Saya harus ngebel ini kayaknya. Ditunggu dulu ya. Halo, Waalaikumsalam. Mbak, admin KKN 02, Mbak, minta tolong dijadikan co-host. Oke, terima kasih. Oke, Assalamualaikum. Oh ya, sudah. Oke, silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya, Robi Tegona, untuk memaparkan sejauh mana program kerja kelompok kami berjalan. Yang terhormat Bapak Sufianto, selaku LPPM Unmer Malang. Yang saya hormati Ibu Tuti Heriana, selaku LPPM PDKU Ponorogo. Yang saya hormati Ibu dosen pembimbing, Ibu Maria Yosepin, dan Bapak Dendi, serta rekan-rekan kelompok yang saya banggakan. Bapak Ibu yang saya hormati, KKN kami mengusung tema membangun desa Siwalan yang berdaya melalui branding dan inovasi ekonomi.
Tema ini kami pilih karena Desa Siwalan memiliki potensi besar, terutama dalam bidang pariwisata lokal, seperti taman bunga dan wisata pemancingan Bele Umbul. Namun potensi ini belum sepenuhnya optimal, baik dari sisi tata kelola maupun branding yang dapat menarik wisatawan lebih luas. Oleh karena itu, kami melakukan optimalisasi taman bunga dan pemancingan wisata Bele Umbul. Lokasinya Desa Siwalan, Kecamatan Melarak, Kabupaten Ponorogo. Next. Melalui program ini, KKN tematik kelompok 2 DKU Unmer Malang, optimalisasi taman bunga dan pemancingan wisata Bele Umbul diharapkan dapat yang pertama, meningkatkan daya tarik wisata desa. Yang kedua, memberikan nilai-nilai tambah ekonomi melalui inovasi dan kreativitas. Yang ketiga, mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan keberlanjutan wisata. Selanjutnya, relevansi proker dengan tema KKN. Membangun Desa Siwalan yang berdaya melalui branding dan inovasi ekonomi. Optimalisasi taman bunga wisata Bele Umbul. Yang pertama, branding. Taman bunga dapat menjadikan ikon visual Desa Siwalan yang estetik dan menarik, yang memudahkan dipromosikan sebagai identitas desa. Yang kedua, inovasi ekonomi. Pengelolaan taman bunga dapat dikembangkan menjadi spot wisata, wahana foto, hingga peluang UMKM. Yang ketiga, pemberdayaan. Masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan, perawatan, dan promosi sehingga tercipta keberdayaan desa. Seperti dua contoh tersebut, foto tersebut. Penanaman bunga bersama ibu-ibu PKK Desa Siwalan. Seperti itu Bapak Sufianto. Kami bersama ibu-ibu PKK, Pok Darwis, Karang Taruna, kita sama-sama melakukan perawatan, pengoptimalisasi taman bunga wisata di Bele Umbul. Selanjutnya, yang kedua, pengembangan wisata pemancingan Bele Umbul. Pertama, branding. Wisata pemancingan memberikan ciri khas Desa Siwalan sebagai destinasi alam yang ramah keluarga. Yang kedua, inovasi ekonomi. Potensi membuka usaha kuliner. Yang ketiga, pemberdayaan. Warga dapat mengelola area taman bunga dan pemancingan, menyediakan layanan wisata, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Seperti contoh foto tersebut. Kolaborasi KKN 02 dan Karang Taruna dalam acara event pemancingan. Seperti itu Bapak Sufianto. Kami bersama Karang Taruna mengadakan event mancing di area wisata Bele Umbul untuk menarik wisatawan dari luar.
Jadi di area Taman Belik Umbul itu terdapat belik peninggalan zaman Belanda. Di situ muncul sumber air dari bawah. Sebelumnya itu masih kosong, Bapak. Jadi kita melakukan strategi di mana untuk kita membranding taman wisata tersebut dengan mengadakan event mancing bersama. Selanjutnya, keterpaduan dengan tema KKN. Yang pertama, kedua proker Taman Bunga dan Wisata Pemancingan menjadi sarana branding desa melalui wisata yang unik dan menarik. Yang kedua, mendorong inovasi ekonomi berbasis potensi lokal dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Yang ketiga, selaras dengan visi membangun desa Siwalan yang berdaya. Karena keberdayaan masyarakat lahir dari kreativitas, inovasi, dan rasa memiliki terhadap aset desa. Jadi, relevansinya jelas. Branding desa lewat ikon wisata, bunga dan pemancingan, dan inovasi ekonomi lewat peluang usaha baru di sektor pariwisata. Jadi kita konsisten dari tema kita di awal, yang kita ajukan awal gitu Pak. Selanjutnya, kesesuaian proker dengan masalah di desa Siwalan. Pertama, kurangnya optimalisasi potensi wisata. Yang kedua, minimnya branding dan promosi desa. Yang ketiga, terbatasnya inovasi ekonomi berbasis wisata. Keempat, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam partisipasi. Dengan demikian, proker optimalisasi Taman Bunga dan Wisata Pemancingan Belik Umbul sesuai dengan kebutuhan desa Siwalan karena mampu menjawab tantangan pengelolaan branding, inovasi, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan survei kita sebelumnya. Selanjutnya, tingkat keberhasilan proker. Tingkat keberhasilan proker dapat diukur dari beberapa aspek. Yang pertama, aspek fisik. Taman bunga tertata rapi. Area Belik Umbul diubah menjadi spot pemancingan yang menarik wisatawan. Serta komunitas mancing berkunjung dapat mengadakan event di Belik Umbul. Yang kedua, aspek branding. Adanya spot foto, identitas wisata, dan promosi digital. Yang ketiga, aspek ekonomi. Munculnya peluang usaha dan peningkatan pendapatan warga. Yang ketiga, aspek pemberdayaan. Warga aktif dalam pengelolaan. Yang keempat, aspek keberlanjutan, komitmen desa dan masyarakat untuk melanjutkan program. Jadi di sini Pak, aspek keberhasilan kami bisa ditunjukkan ini gimana ya?
Nanti aja kalau video. Oh, Ini nanti aja. dimaksud. Ya, Ini ada pengunjung, Pak, yang sudah mulai datang. ya nanti ya diselesaikan ini dulu nanti Oh, iya, iya. Maaf, gambarnya. maaf. Dengan indikator ini, tingkat keberhasilan broker bisa dikatakan tinggi karena potensi wisata sudah ada, tinggal kami optimalisasi. Masyarakat cukup antusias terhadap pengembangan wisata. Saya tegaskan lagi, broker selaras dengan tema KKN, branding, dan inovasi ekonomi berbasis lokal. Tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam broker cukup tinggi. Meliputi satu, perencanaan. Warga memberi masukan dalam penataan wisata. Jadi kita sebelumnya melakukan survei dengan Karang Taruna, dengan ibu-ibu PKK, dengan Pok Darwis, dan melakukan kerjasama. Yang kedua, pelaksanaan gotong royong dalam kebersihan dan penataan. Yang ketiga, pemanfaatan. Masyarakat mulai menikmati manfaat ekonomi. Yang keempat, keberlanjutan. Komitmen warga dan perangkat desa melanjutkan pengelolaan. Kesimpulan dari tingkat partisipasi masyarakat di sini cukup tinggi, terlihat dari semangat gotong royong, dukungan perangkat desa, dan antusiasme warga dalam pengembangan wisata Beli Umbul. Hal ini menjadi faktor penting keberhasilan dan keberlangsungan broker. Kesesuaian penggunaan dana. Penggunaan dana dilakukan dengan prinsip transparansi dan efisiensi, serta fokus pada kebutuhan broker. Alokasi dana meliputi penataan taman bunga, pembelian bibit, pembelian pupuk, dan alat kebersihan. Yang kedua, perbaikan fasilitas wisata pemancingan. Yang ketiga, branding dan promosi. Kita melakukan penambahan spot foto, penambahan banner, dan mengupload di media sosial. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat, pelatihan dan pendampingan UMKM. Kita melakukan pelatihan untuk penanaman bunga dan pendampingan UMKM. Sebelumnya kita mengadakan acara pasar krempeng. Itu kita melakukan pendampingan UMKM. Operasional dan dokumentasi kegiatan. Kesimpulan di sini, penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan broker dan sejalan dengan tema KKN. Membangun desa Siwalan yang berdaya melalui branding dan inovasi ekonomi. Setiap rupiah diarahkan untuk memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Terima kasih Bapak Supianto, itu presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kekurangan. Selanjutnya kami akan menampilkan video. Maaf Bapak,
Itu nggak bisa di-rotate ya? Kalau sepatnya. Kegiatannya semacam kelihatan nih. Jadi itu ada jadi itu baik itu Bapak Ya, oke. cuplikan video Ya, kegiatan KKN kami selama ini. ya, baik. Terima kasih. Ini yang mau saya tanyakan untuk Pok Darwis dan Karang Taruna ini jumlah kelompoknya berapa anggotanya? Kalau dari Pak Darwis 100% 20 orang, 20 dari orang, Karang Taruna 30 orang. 30 orang. Lalu kemudian wisata ini kepemilikannya bagaimana? Apakah punya milik desa, terus pengelolaannya oleh siapa? Milik desa Pak, dikelola Hmm. oleh BUMDes. Oh, sudah dikelola oleh BUMDes, kemudian yang melaksanakan adalah Podarwis dan Karang Taruna, begitu ya? Iya Pak, sebelumnya itu kurang optimal. Di sini tuh Hmm. mati, kurangnya Hmm. branding seperti tadi
permasalahan yang ini Ya. kurangnya branding, kurangnya inovasi dan inovasi yang lain. Untuk itu maka kita jadi konseptor di sini. Ya, baik. Berarti kan orientasi ini untuk apa revitalisasi ataupun rebranding dari wisata yang sudah ada sebelumnya. Nah, lalu untuk medsosnya, apakah sudah ada untuk brand? Seperti video tadi, cuplikan video tadi bisa dilihat di YouTube Mm-mm. KKN 02 Desa Siwalan. Maksudnya begini, jadi branding itu kan nanti ke media sosial. Nah, biasanya untuk mendukung branding itu wisata ini punya identitas semacam logo pertama. Terus yang kedua punya akun-akun media sosial seperti IG, Facebook ataupun TikTok. Nah, melalui medsos tadi akan diposting promosi dari wisata tersebut. Kira-kira bagaimana? Iya Pak, untuk itu masih progres. Hmm. Jadi sebelumnya sudah saya bicarakan dengan Karang Taruna. Kan kita nggak seterusnya kita di sini. Jadi akun tersebut dilanjutkan oleh Karang Taruna. Gitu Pak. Ya. Ya. Jadi artinya nanti diarahkan untuk mendukung branding tadi, maka dibantu melalui KKN untuk membuat akun-akun medsos. Jadi mulai IG, Facebook, ataupun TikTok, di mana nanti di situ dijadikan sarana untuk mempromosikan dari wisata Beli Umbul ini. Gitu. Dan juga mungkin sampai dengan bagaimana logo wisata ini. Ya. Karena itu nanti akan menjadi ciri khas dari promosi yang akan dilakukan. Iya sudah Pak. Terus yang ya, terus yang berikutnya adalah untuk mendukung keberlanjutan berarti kegiatan wisata ini kan harus rutin. Ya. Jadi semisal tentang ide apa tadi pemancingan ya lomba mancing. Nah, maka itu agendanya dalam setahun itu berapa kali. Nah, yang seperti itu kan berarti nanti perlu dipromosikan sebelum acara lomba itu terlaksana. Nah, promosinya kan melalui akun medsos dari wisata tersebut. Itu. Nah, sehingga harus butuh semacam flyer ya, flyer ataupun konten promosi yang mengarah pada satu event rutin. Ya, misal yang diambil contoh tadi adalah lomba mancing. Ya, Oke untuk Bapak. lomba mancing kemarin itu gambaran animo dari apa namanya masyarakat sampai seberapa peserta dari ini? Antusiasnya membludak Pak. Ya, sampai Sebenarnya berapa? saya hanya mematok kuota Hmm, 50 orang. oke. Tapi yang datang itu hampir 200 orang. Kita dibantu Karang Taruna untuk mengkondisikan warga-warga tersebut yang kecelik gitu loh Pak. Jadi Hmm, ada kloter kedua untuk pemancingan. oke. Jadi artinya satu event untuk lomba mancing untuk sementara kan berarti sudah ada respon positif loh dari pengunjung atau yang ikut lomba itu. Nah, sehingga dari situ bisa dijadikan acuan untuk sebuah event yang rutin. Nah, dengan event rutin itu tadi kan menjadi apa? Menjadi sarana untuk menarik pengunjung yang lain. Karena kan bisa jadi yang ikut lomba kan tidak hanya
sendiri tapi ngajak keluarga. Lah, ngajak keluarga ini disediakan di fasilitas yang lain seperti spot foto ataupun kuliner atau area bermain anak misalnya seperti itu. Ya, jadi nanti Nggih, Bapak. tinggal diberikan masukan saja kepada pengelola Pok Darwis ataupun Karang Taruna. Kira-kira dengan pengalaman itu tadi, lomba mancing yang pertama itu eh, dijadikan agenda rutin itu sampai sampai berapa dalam kurun waktu tertentu. Nah, terus bisa jadi ya, bisa jadi yang lomba kemarin kan ikan itu misalnya masih apa namanya, membeli ya dari apa sumber lain untuk kemudian dijadikan apa ajang untuk lomba mancing tadi. Nah, sekiranya memungkinkan, apakah ada satu kolaborasi ya? Jadi dengan kelompok lain, misalnya di desa itu ada kelompok, mungkin kalau di sini istilahnya kelompok budidaya ikan, Pok Dadan ya kalau nggak salah. Nah, dari kelompok tadi, jika memang ada, maka kan artinya kita akan menggunakan hasil panen dari kelompok itu tadi untuk dijadikan apa ikan yang dipancing di event lomba ini. Nah, harapannya yang seperti itu kan bisa menciptakan satu apa sirkulasi ya. Jadi intinya wisata ini tidak berdiri sendiri, tetapi didukung ada kelompok masyarakat lainnya. Jadi misalnya itu tadi dari hasil kelompok perikanan, terus kemudian kalau kuliner bisa berarti harus dengan UMKM. Nah, sehingga sinergi itu tadi akan memperkuat keberadaan dari wisata ini. Ya, karena kalau hanya yang bergerak adalah Pok Darwis dan Karang Taruna, nah itu kan mungkin kurang optimal, sehingga mereka harus menggandeng dari kelompok masyarakat yang lain, di mana itu nanti bisa mengoptimalkan dari kegiatan wisata yang dikembangkan di situ. Ya. Nggih, Pak. Atau kalau misalnya kelompok perikanan tadi belum ada, ya apakah kemudian menjadi ide baru? Jadi misalnya ikan itu, misalnya yang paling gampang mungkin lele ya. Lele itu kurang lebih pembesaran mungkin 3 bulanan. Nah, berarti mungkin perlu kelompok baru untuk budidaya lele. Lah lelenya nanti periodik untuk dijadikan apa bahan untuk lomba mancing di wisata ini. Nah, mungkin bisa seperti itu ya gambarannya. Lalu terkait ini pendanaan ya tadi belum disebutkan secara spesifik ya berapa keseluruhan dari pendanaan yang sudah dialokasikan untuk kegiatan sampai hari ini. Bentar, Pak, ini saya siapkan. Hmm.
Sebentar Pak, masih proses pembukaan. Ya, silakan. Berikut RAB-nya Pak. Totalnya berapa? Langsung ke total saja. 5.070. Jadi semua Oke. itu full untuk beli umbul. Mm-mm. Untuk terpal ini, terpal apa ini? Itu Terpal untuk dua kali pemancingan Pak. satu. Oh, Itu bikin kan kolam. sebelum ya, itu sebelumnya kami buat penampungan untuk lele dulu Hmm. gitu. Itu maksudnya ukuran kolam dua kali satu, panjang lebar gitu. Ya, itu kolam kotak gitu loh, Pak. Itu untuk tempatnya lele. Kolam terpal. Enggak, maksudnya sebelum disebar ke belik itu Hmm? kita tampung di situ dulu. Oh, ya, ya, ya. Saya pikir bikin kolam terpal untuk apa? Sementara gitu ya, bukan ya? Ya, itu untuk bibit. Sebelum kita masukkan ke belik itu, kita tampung dulu di terpal itu dulu. Ya, ya. Soalnya kalau ikannya langsung dimasukkan ke belik, ya mungkin dia stres, susah untuk dipancing nantinya. Jadi harus penyesuaian dulu ya. Iya, Pak, maksud saya seperti itu. Oke, terus eh, terkait pendanaan ya, pendanaan seperti itu. Lalu selanjutnya begini, jadi nanti hasil dari kegiatan KKN yang sudah dilaksanakan, ya, memang sudah mengarah pada kesesuaian tema dan juga apa namanya program ini menjadi sesuatu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, ya, utamanya pihak desa karena terkait dari sebagai pemilik dari wisata ini ya. Nah, tinggal pengembangan selanjutnya nanti bagaimana Pok Darwis dan Karang Taruna ini bisa melanjutkan dari wisata pengelolaan wisata ini. Nah, tadi sarannya adalah berkolaborasi dengan kelompok masyarakat yang lainnya sebagai supporting, misalnya tadi terkait ikan yang dijadikan event itu tadi, kalau memungkinkan hasil dari budidaya kelompok masyarakat yang ada di situ, terus kemudian untuk mendukung kuliner, berarti bisa dari UMKM, masyarakat yang ada di situ juga, nah, sehingga dengan kolaborasi yang semakin banyak melibatkan kelompok-kelompok masyarakat tadi, maka kepemilikan ataupun keberlanjutan dari pengelolaan wisata ini bisa lebih 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 berdaya ya. Ya, terus mungkin juga ini ya, mungkin di konsep tadi ya untuk event rutin misalnya tadi yang pertama adalah tentang lomba mancing. Event yang lain bisa jadi semacam apa ya? Misal itu pasar tradisional ya. Jadi bikin Ya, event seperti kemarin, Pak. Saya sudah membuat pasar krempeng dan ya. setiap tahunnya satu tahun 2 atau 3 kali itu di sini ada angon bareng domba kambing. Hmm.
Oke, jadi dicarikan tema dari pasar tradisionalnya itu ya, yang terkait dengan apa budaya lokal di masyarakat di sana yang mendukung. Bisa juga itu konsepnya mengarah ke ini, misalnya kalau Konsep suro, jadul, Pak. ya, jadi untuk perayaan suro atau mulutan, ya boleh jadi itu mungkin bisa alternatif untuk mendukung tradisional tadi, konsep dari pasarnya. Jadi artinya kan bukan pasar biasa. Nah, untuk mendukung pasar tradisional itu, konsep-konsep tradisional, ya mungkin nanti harus diperkuat tema tradisional tadi. Misalnya begini, jadi yang berjualan itu pakai kostum tradisional, terus menunya juga tradisional, lalu apa namanya, tempat berjualannya misalnya pakai model-model gubuk atau apa bambu, ya. Nah, Iya, yang Pak. seperti Sudah itu. kemarin sudah saya Hmm. laksanakan. Itu Oke. makanannya jadul, pakai kostum-kostum jadul, seperti Ya. itu. Nah, berarti yang seperti itu nanti diperkuat dalam bentuk flyer ya. Flyer itu yang nanti akan diposting, dipromosikan di media-media sosial wisata ini, ya. Sehingga semakin apa promosi itu disebarluaskan, maka harapannya setiap event yang sudah diagendakan itu bisa mendapatkan kunjungan yang maksimal dari masyarakat di sekitarnya, itu ya. Terus begini, jadi untuk keberlanjutannya dari program KKN ini, jadi ini baik untuk kelompok satu ataupun kelompok dua. Jadi secara umum keberlanjutan di sini yang saya maksud adalah dari KKN yang ada di Malang ya, yang tahun 2025 Februari kemarin, itu ada satu desa yaitu Pandan Rejo. Waktu itu satu kelompok KKN di sana itu bikin model greenhouse, ya, model greenhouse. Lalu kelompoknya itu juga PKK atau kemudian mengarah ke KWT ya. Nah, jadi kelompok KKN ini bikin greenhouse sederhana. Lalu kemudian hasil itu tadi saya sampaikan kepada dosen, tim dosen, untuk melanjutkan program tentang greenhouse itu dibawa ke Bima, usulan Bima, pengabdian untuk dosen. Ya. Nah, hibah ini sebetulnya bisa ada dua potensinya, hibah oleh mahasiswa, jadi mahasiswa sebagai pengusul diusulkan ke Simpel Mawa, jadi apakah PKM pengabdian, ya. Kalau dosen kan hibah pengabdian di Bima. Nah, yang seperti itu kemarin diusulkan dan alhamdulillah bisa lolos didanai. Ya. Nah, terus kegiatannya apa di hibah yang didanai tadi? Ya, pengembangan dari greenhouse yang sudah dihasilkan dari KKN. Artinya KKN itu berfungsi sebagai eh, program yang menginisiasi, ya. Jadi tadi ada PKK untuk kemudian menjadi program ketahanan pangan di wilayah itu. Lalu kebutuhan pengembangannya itu diusulkan ke pengabdian Bima dosen. Nah, dan itu didanai tahun 2025 ini. Nah, yang dibangun sekarang adalah bentuk greenhouse yang lebih lebih apa? Lebih fungsional ya. Jadi maksudnya yang KKN kemarin itu hanya dari apa ya sama dari bahan-bahan yang ada di setempat, yaitu bambu dan lain sebagainya, dan modelnya juga simple. Lalu di pendanaan Bima itu dosen bisa merealisasi menjadi sebuah greenhouse dari galvalum, ya,
terus kemudian atapnya pakai plastik UV, lalu di cover sekelilingnya dengan paranet. Nah, di mana di situ difungsikan untuk apa? Pembibitan. Ya. Nah, kenapa pembibitan? Karena kebutuhan dari atau yang akan dilakukan oleh masyarakat tadi. Jadi dengan bibit itu nanti akan disebarkan ke anggota KRPLID. Ya. Nah, dari contoh itu maksud saya adalah bahwa kedua program yang dilaksanakan di kelompok satu ataupun dua PDKU, maka bisa dibuat menjadi peluang yang berlanjut ya. Seperti itu tadi kalau ke Simpel Mawa ya berarti yang mengusulkan adalah mahasiswa melalui Simpel Mawa ya, PKM-nya PKM pengabdian misalnya. Lalu kemudian kalau itu diteruskan oleh dosen maka itu menjadi hibah pengabdian ke Bima. Nah, tinggal nanti dari DPL yang sekarang mekanismenya kalau mau diusulkan melalui dosen ya tinggal kolaborasi dengan tim dosen yang lain, lalu kemudian mencari mahasiswa sebagai supporting eh, tim pelaksana dari kegiatan hibah pengabdian dosen tadi. Nah, artinya apa? Ya artinya kegiatan yang sekarang ini tidak hanya berhenti sampai dengan kegiatan KKN nanti selesai di tanggal 31 Agustus, tetapi sebetulnya itu bisa menciptakan peluang baru potensi untuk diusulkan ke hibah yang terkait. Ya. Nah, terus untuk mahasiswa bagaimana? Kan sekarang sudah KKN. Ya sebetulnya setiap hibah ini orientasinya adalah setiap mahasiswa yang terlibat itu ada sebuah hak untuk mendapatkan rekognisi ya. Misalnya kalau ini yang mengusulkan mahasiswa ke PKM, program kreativitas mahasiswa ya maksudnya, kegiatannya pengabdian masyarakat, maka rekognisinya itu antara 6 sampai 8 SKS mata kuliah. Ya. Nah, model ini kan sebetulnya model yang dikembangkan pada era MBKM kemarin. Jadi mahasiswa itu boleh mendapatkan pengakuan SKS itu melalui kegiatan perkuliahan di kelas atau melalui kegiatan MBKM, ya, magang MSIB, kampus mengajar, dan lain sebagainya, termasuk Simpel Mawar. Nah, sehingga akan bisa mendapatkan klaim rekognisi SKS antara 6 sampai 8 SKS. Nah, jadi nanti bisa didiskusikan dengan prodi masing-masing melalui DPL atau dosen pendampingnya. Nah, kira-kira rekognisinya pada mata kuliah apa saja yang terkait dengan ya tentunya dengan program yang diusulkan di hibah itu ya. Jadi tidak boleh keluar dari hibah itu ya tema dari rekognisinya. Terus kalau menjadi tim supporting dari hibahnya dosen ya SKS-nya antara 5 sampai 6 SKS. Ya, jadi ditugaskan oleh dosen membantu pelaksanaan hibah. Nah, nanti akan juga mendapatkan hak pengakuan rekognisi dari kegiatan tadi. Nah, nah, dengan informasi yang seperti ini, harapannya bagi yang berminat menemukan ide untuk diusulkan keberlanjutan, karena setiap program yang sudah diselesaikan dari KKN ini kan tadi kembali ke masyarakat. Nah, boleh jadi pendampingan tadi masih berlanjut melalui skema hibah. Ya, jadi bukan lagi didanai seperti KKN, tapi nanti diusulkan dalam sebuah proposal dan jika itu lolos maka akan mendapatkan pendanaan. Nah, pelaksanaannya menggunakan dana hibah tadi. Ya. Lalu apa pentingnya?
Ya, penting yang pertama adalah ya kita mencoba keberlanjutan setelah KKN tadi kita ciptakan. Terus yang kedua adalah ya mahasiswa yang terlibat akan mendapatkan rekognisi tadi sesuai dengan program yang dilaksanakan pada hibah tadi, gitu. Lalu kemudian akan dapat ini apa pengakuan dari kekayaan intelektual ya. Sebagai contoh untuk KKN ini yang sekarang nanti kan video poster itu didaftarkan di apa KI ya kekayaan intelektual hak cipta. Nah, maka nanti sertifikat hak cipta tadi akan bisa diklaim oleh mahasiswa yang nama-namanya tercantum di sertifikat KI tadi. Untuk apa? Untuk melengkapi SKPI, yaitu surat keterangan pendamping ijazah yang dimiliki oleh mahasiswa yang lulus selain ijazah dan transkrip. Ya. Jadi artinya itu menciptakan peluang baru di mana itu semua sebetulnya juga berdasarkan pada satu kebutuhan setidaknya dari SKPI itu tadi dan rekognisi mata kuliah menggunakan mekanisme MBKM. Nah, untuk dosen ya tentunya untuk kinerja ya kinerja dosen lalu kemudian kalau kinerja dosen tadi terkumpul ataupun mahasiswa kinerja mahasiswa terkumpul ya dua kinerja tadi mahasiswa dan dosen itu akan terkumpul pada borang prodi masing-masing. Nah, jadi artinya yang kita orientasikan di sini adalah bahwa dari setiap kegiatan itu menghasilkan suatu luaran, di mana luaran tadi akan diklaim oleh masing-masing pihak yang membutuhkan untuk menjadi sebuah kinerja untuk mahasiswa melalui SKPI, untuk dosen nanti bisa ke sister untuk tiap semester atau ke Sinta. Ya. Nah, jadi cara berpikirnya seperti itu sehingga setiap kegiatan itu harus dirancang betul supaya bisa menghasilkan sebuah luaran yang bernilai. Nah, luaran bernilai ini sebetulnya juga implementasi dari motonya Dikti yang sekarang ya, Dikti Saintek berdampaknya. Jadi pengertian berdampak itu ada indikatornya. Ya. Dibuktikan dengan apa? Yaitu tadi kinerja SKPI untuk mahasiswa dan kinerja untuk dosen dan keduanya akan mengumpul pada eh, borang prodi masing-masing. Ya. Jadi di sini tidak ada yang sia-sia bahwa satu kegiatan itu bisa memberikan manfaat atau dampak pada setiap komponen yang membutuhkan. Ya. Terus juga konsep ini di KKN yang kita lakukan itu sebetulnya juga mengarah pada kurikulum OBE ya, jadi Outcome Based Education ya. Jadi mungkin kemarin sudah pernah di launching oleh rektor, mungkin sudah disosialisasikan oleh unit yang terkait bahwa OBE itu artinya bahwa setiap kegiatan akademik yang dilakukan itu harus berbasis pada outcome. Ya, jadi berbasis pada luaran. Maka KKN yang dilaksanakan sekarang sampai dengan hari ini semua sudah berbasis luaran, yaitu PKMAI, video poster, artikel web, ataupun sampai dengan 29 Juli kemarin ada 17 judul hasil KKN dari periode sebelumnya itu diikutkan seminar nasional untuk menjadi sebuah proceeding. Nah, jadi artinya semua sudah dikonsepkan mengarah kepada bentuk kurikulum OB, OBE. Ya. Jadi dengan seperti ini harapannya semua komponen unsur bisa memahami itu semua
bahwa kegiatan KKN ini, melalui kegiatan KKN ini bukan menjadi kegiatan biasa, ya, tetapi menjadi sebuah kegiatan yang berbasis pada satu luaran, ya. Dan tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan dampak dari hasil kegiatan itu kepada masyarakat juga, ya. Jadi apa tadi program dari KKN juga berdampak untuk kepada masyarakat, ya. Kira-kira ada yang perlu disampaikan dari kelompok 2 atau mungkin juga dari Bapak Ibu DPL, Bu Tuti kalau mungkin gabung juga, Sementara cukup itu dulu Bapak dari kelompok 2. ya. Bu Maria, Pak Dendi, mungkin ada yang mau disampaikan. Cukup Pak Suki. Cukup ya? Bapak, insyaallah cukup. Cukup ya? Ya, Iya. baik. Jadi itu tadi beberapa pesan terkait keberlanjutan. Harapannya dari KKN ini nanti bisa menciptakan peluang baru, utamanya ke hibah, yang nanti bisa memberikan keberlanjutan yang lebih bisa diharapkan untuk ke depannya. Ya, baik itu aja. Terima kasih sudah mengikuti agenda hari ini untuk melakukan Monef dari program kerja KKN di PDKU Ponorogo, ya. Sisa waktu yang ada, oh ya mungkin ini pesan untuk dibagi tugas, ya. Jadi terkait luaran-luaran tadi, PKMAI, video poster, artikel web, silakan dibagi tugas dari tim masing-masing kelompok supaya itu nanti secara paralel bisa selesai sesuai dengan schedule yang sudah ditetapkan, ya. 31 Agustus kegiatan selesai, yang ditandai dengan apa luaran-luaran tadi sudah terselesaikan, kemudian BAST sudah bisa dilaporkan dan diserahkan kepada pihak-pihak stakeholder yang terkait, ya, misalnya kepada pihak desa, di mana pihak desa nanti akan bisa membaca dari BAST itu program KKN ini sudah menghasilkan apa, dengan kegiatannya seperti apa, dan juga pendanaan dari program KKN yang sudah terlaksana seperti yang tertulis pada BAST itu nanti. Ya, baik itu saja. Tetap semangat menjaga ini ya kesehatan dan juga keselamatan masing-masing sampai dengan akhir kegiatan KKN. Terima kasih. Saya tutup agenda siang ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Selamat siang, kasih. Pak Sufi. Nggih. Langsung saya close nggih. Terima kasih.